Panel kemudian berpindah, kembali memperlihatkan kota pemula, yang saat ini terdapat beberapa orang lagi, yang telah diteleportasi paksa oleh sistem. Ya, mereka adalah parti sang bos, yang telah dibantai habis oleh bos monster hantu perahu emas sebelumnya. Salah satu anggotanya nampak kesal, memberikan kata umpatan sial, sembari bertanya kepada yang lainnya, perihal mengapa bos ini begitu kuat. Dia juga keheranan mengenai siapa Shadow ini sebenarnya, karena dia dapat membuat bos monster hantu perahu emas itu kehilangan setengah nyawanya. Sejujurnya, hal itu sudah cukup gila jika dipikir-pikir. Yang lain merespon, menanggapi bahwa kematian mereka sangat konyol, padahal baru saja mereka memasuki rawa itu, mereka langsung terbunuh oleh pilar air tersebut. Yang lain juga menambahkan, kalau selain pilar air itu, juga terdapat beberapa monster kecil, yang berada di tingkat silver, cukup sulit dihadapi oleh pemula sepertinya. Pria ini penasaran, tentang bagaimana caranya, mereka dapat melawan monster-monster kecil itu. Ya, itu adalah monster panggilan dari tengkorak di atas perahu, yang disebut hantu air yang membusuk, yang bentuknya lebih menyerupai zombie. Lalu, bos mereka ikut berkata sial, karena sudah mengalami kerugian besar akibat kejadian ini. Jadi, mereka mau tak mau, menyuruh yang lainnya, untuk meneruskan rencana ini. Sejujurnya, sang bos juga tidak percaya, kalau mereka akan dibantai semudah itu. Setelahnya, kita kemudian kembali berpindah ke Shadow, yang saat ini telah respawn kembali, dan berhasil melompat dari tebing, dan berjalan di atas air rawa, tempat dirinya mati sebelumnya. Di sana Shadow nampak terheran, saat melihat banyak bola cahaya, yang mengambang di atas air rawa. Itu adalah esensi dari rampasan, yang dimiliki oleh parti bos preman, yang sebelumnya mati, dan diteleportasi paksa ke kota pemula. Shadow lantas mengirimkan pesan kepada Lizzie melalui sistem, memberitahunya bahwa dia telah kembali, "Hai Little Black." Shadow lanjut bertanya ke Lizzie, perihal mengapa ada begitu banyak bola cahaya jangka hidup, yang mengambang di atas rawa. Lizzie nampak terkejut, dan kembali menyapa Shadow dengan sebutan expert. Dia juga tidak menyangka, bahwa Shadow bisa kembali sangat cepat, setelah ia mengalami kematian. Lizzie kemudian lanjut menjelaskan, kalau sebelumnya, ada sekelompok orang yang berisik, mencoba menyerbu ke atas, hendak menyerang bos monster hantu perahu emas. Namun, mereka kemudian tersapu, oleh beberapa pilar air yang muncul. Mendengar informasi dari Lizzie ini, Shadow akhirnya paham, lalu tertawa kecil, mengatakan bahwa mereka, sepertinya telah melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. King Feng lanjut berkata dalam hatinya, bahwa ia juga teringat, pada kehidupan sebelumnya. Waktu itu, King Feng juga sangat menderita, karena keberadaan dari hantu perahu emas ini. Hantu perahu emas ini, hanya akan melepaskan keterampilan, yaitu imobilisasi, atau penghentian sebanyak 1 kali, dan dengan sisa nyawanya itu, maka akan sangat mudah untuk ditangani. Tetapi, ketika hantu ini menerima damage dari pemain, apalagi saat nyawanya berada di bawah setengah, maka ada kemungkinan besar, hantu ini akan menghilang, lalu muncul kembali di tempat yang cukup jauh. Dan jika terjadi hal demikian, maka pemain normal, akan cukup kesulitan untuk membunuhnya. Tetapi, hal itu berbeda, jika dihadapi oleh King Feng dengan profesinya yang sekarang. King Feng nampak memfokuskan tatapannya, lalu melempar anak panah beracun Venom Dart, ke arah lonceng yang masih menggantung di ujung kapalnya. Menyadari loncengnya terkena serangan Shadow lagi, tengkorak yang berdiri di atas perahu, kembali mengangkat dayungnya, dan menyebarkan energi ungu yang sama, seperti yang ia keluarkan sebelumnya. Namun,
Karena Shadow menyadari ini, dia kemudian kembali menyelimuti dirinya dengan energi gelap, lalu berkata dalam hati, bahwa dirinya sudah lama melihat tentang pola pergerakan yang dilakukan oleh hantu perahu emas tersebut. Shadow dengan cepat melesat ke arahnya, dan di saat yang bersamaan, dia mengaktifkan skill instant Shadow Slash, memberikan tebasan zigzag terhadap bos monster. Dia berlari di atas ranting-ranting pohon, yang masih muncul di atas rawa. Sementara itu, parti preman yang sudah kembali ke tebing, mendapati Shadow menyerang bos monster lagi, dan memberitahukan bos mereka untuk melihatnya. Sang bos kemudian mengerti, dan berniat untuk mencari kesempatan, agar bisa mengalahkan keduanya. Lizzie, yang juga menyadari kedatangan parti preman, kini nampak kesal, karena melihat mereka kembali, seperti kecoa yang tidak ada habisnya. Mereka terus membuat masalah, dan tidak berniat membantu Shadow atau Lizzie sekalipun. Dan berhubung Shadow akan segera membunuh bos monster ini, maka Lizzie tidak boleh membiarkan parti preman itu, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lizzie kemudian menutup kedua matanya, lalu fokus membaca mantra, mengeluarkan petir biru dari tongkatnya. Mantra yang ia keluarkan, adalah perkataan Tuhan, hari ini akan ada petir. Seketika, petir biru dari tongkatnya Lizzie, menyambar kedua orang di parti preman itu, termasuk bos mereka. Melihat apa yang terjadi, anggota lain nampak terkejut, dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Sang bos yang kesal, kembali mengucapkan kata umpatan sial, dan bertanya perihal siapa yang berani menyerangnya. Rambut Bintang berteriak, memberitahu bosnya, kalau terdapat seorang penyihir di ujung sana. Menyadari keberadaan Lizzie, bos mereka langsung naik pitam, menyebut Lizzie jalang, dan mencari kematian. Dia kemudian menyuruh anggotanya, untuk segera membunuh penyihir tersebut. Lizzie yang mendengar perintah itu, sontak melotot terkejut, dan berusaha lari sejauh mungkin ke belakang. Dia juga meminta tolong kepada siapapun, yang bisa mengeluarkannya dari situasi ini. Sang bos yang telah melompat ke tebing sebelahnya, nampak mengejar Lizzie, menyuruhnya berhenti, karena dia akan membunuhnya dengan kejam. Di lain sisi, nampak seorang pemain lain, yang sepertinya memantau mereka dari balik pohon, menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Rupanya, mereka saat ini ada dua orang, yang jika diperhatikan sekilas, tampangnya mirip seperti Zhang Wei. Kembali ke Shadow, saat ini, Shadow terus melesat dengan bayangannya, berusaha menghindari seluruh serangan dari hantu perahu. Di dalam hati, King Feng nampak menghela napas, berkata bahwa dirinya hampir saja mati. Seperti yang King Feng harapkan, dari bos monster hantu perahu emas. Meskipun levelnya berada di level 5, tetapi Shadow masih cukup sulit, untuk membunuhnya sendirian. Damage yang Shadow berikan terlalu rendah, sehingga membuat pertarungannya berlangsung terlalu lama, dan akhirnya menarik banyak pemain, untuk menonton aksinya di atas rawa ini. Shadow menyadari, bahwa di atas tebing sana, ada sekelompok orang, yang sedang mengejar Lizzie yang ketakutan. Shadow tahu, kalau mereka adalah orang-orang, yang baru saja mati sebelumnya. Sementara itu, adapun sekelompok lain yang berada di samping rawa, sepertinya mereka nampak menunggu Shadow. Setelah nantinya Shadow berhasil membunuh bos monster ini, maka mereka akan bergerak cepat menghabisi Shadow, dan akan mengambil harta rampasan miliknya. Dan benar saja, tak lama kemudian, nampak tengkorak itu yang dipenuhi oleh asap racun, dan perlahan jatuh ke belakang. Notifikasi panel sistem kembali muncul, memberitahu Shadow, bahwa ia telah membunuh hantu perahu emas, yang berada di kelas emas, dan berhasil menerima sebanyak 4.800 poin pengalaman. Panel sistem juga mengucapkan selamat ke Shadow,
karena telah naik level 2 tingkat ke level 8. Dan Shadow juga diberikan ucapan selamat, karena telah memperoleh 7 poin evolusi, dan menerima 216 hari jangka hidup, yang dapat diperdagangkan olehnya. Setelah menerima pemberitahuan ini, King Feng berkata senang dalam hati, mengatakan kalau ini adalah mimpi yang bagus. Tetapi akan sayang sekali, jika Shadow malah salah perhitungan setelahnya. Maka dari itu, nampak Shadow yang kembali tidak kelihatan, mengaktifkan skill Shadow Sneak miliknya, yang membuat keberadaannya tidak diketahui. Hantu perahu emas itu perlahan lenyap, tergantikan dengan esensi emas, yang merupakan rampasan atau harta miliknya. Lalu sesaat kemudian, panel sistem mulai mengumumkan ke seluruh negeri, bahwa pemain yang bernama Shadow, yang berada di Sel Town atau Kota Pemula, adalah orang pertama di server, yang berhasil membunuh bos monster kelas emas. Dan dengan ini, Shadow berhak menerima 3 poin reputasi. Pemain yang berada di negeri sebelah, tentunya nampak terkejut dan bertanya-tanya, perihal apa itu bos monster kelas emas, dan maksud dari pembunuhan pertama. Yang lain juga menanggapi dengan heran, bingung perihal siapa Shadow sebenarnya, dan mengapa dia begitu kuat dari mereka. Di antara mereka juga ada yang penasaran, tentang di mana letak Sel Town itu, kota permulaan di negara mana tepatnya. Mereka bahkan ada yang menimpali, bahwa orang pertama yang membunuh bos monster tingkat emas, pasti berasal dari kota pemula mereka, yaitu kota Great Han. Lalu setelahnya kita berpindah ke kota Sel Town itu sendiri, yang dimana memperlihatkan Wang Meng dan Xiao Yu, yang memperhatikan pemberitahuan sistem dengan serius. Wang Meng mengaku, kalau baru-baru ini, Shadow telah bertarung sendirian melawan bos tingkat bronze. Dan hanya dalam waktu yang singkat, Shadow bahkan sudah membunuh bos monster tingkat emas, apalagi dalam keadaan solo atau sendirian. Wang Meng dibuat semakin bertanya-tanya, mengapa perbedaan antara Shadow dan yang lain, seakan terpaut jarak yang sangat besar. Sementara itu, Xiao Yu yang berdiri di belakang Wang Meng, mengakui di dalam hati, kalau Shadow ini memanglah yang terkuat. Jika Shadow bisa membawanya naik level, maka Xiao Yu bisa memastikan, akan dapat melihat saudara Song Fei yang ia cintai. Kembali ke rawa, di sana nampak rampasan dari bos monster, yang sudah muncul dalam bentuk bola cahaya. Terdapat 3 bola cahaya berwarna emas, dan terdapat 9 bola cahaya berwarna silver. Melihat ini, party yang sebelumnya memantau dari balik pohon, nampak terkekeh, mengetahui kalau bos monster ini, benar-benar menjatuhkan banyak sekali rampasan. Dan ia paham, kalau Shadow saat ini bersembunyi, dengan menggunakan teknik yang tidak terlihat, dan sengaja tidak mengambil rampasan itu. Dia paham, kalau Shadow pastinya waspada, terhadap tindakan yang akan mereka lakukan padanya. Dia kemudian memerintahkan salah satu anggotanya, yang bernama Ah Guang, untuk melepaskan skillnya, dan segera menemukan keberadaan Shadow itu. Dan setelah menemukan keberadaannya, Ah Guang disuruh untuk langsung membunuhnya, dan mereka akan mengambil jarahan bos monster itu, untuk keuntungan party mereka sendiri. Ah Guang dengan tegas langsung mengiyakan, menunjukkan dedikasinya terhadap bosnya. Setelahnya, Ah Guang kemudian mengambil busur, menarik anak panah, yang di ujungnya terdapat cahaya biru muda, seakan berwarna arwah yang gentayangan. Ah Guang berhasil melepaskan anak panahnya, yang ia sebut Phantom Hornet Eagle, atau hantu elang bertanduk. Hantu elang ini melesat dengan cepat ke udara, dan saat berada di atas rawa tempat Shadow bersembunyi, elang itu langsung hancur, dan menunjukkan letak Shadow berdiri saat ini. Shadow, yang melihat elang ini hancur dan menjatuhkan bulu-bulunya, menyadari dalam hati, kalau ini adalah skill hantu elang bertanduk. Shadow tidak menyangka, kalau pemain itu,
bisa mempelajari skill anti-invisible secepat ini. Maka tak heran, jika party mereka begitu percaya diri, dapat membunuh Shadow, dan merampas esensi miliknya dan bos monster itu. Tapi meski begitu, Shadow menyayangkan usaha mereka, yang berakhir dengan sia-sia. Soalnya, profesi assassin miliknya, telah hadir dengan level invisibility plus 1. Dan karenanya, maka anti-invisibility level 1 milik Ah Guang, tidak bisa mematahkan kemampuannya. Ah Guang, yang menyadari tidak ada seorang pun yang muncul di bawah elangnya, berbalik melapor ke bosnya, kalau orang itu, atau Shadow, pasti telah kabur dari sana, setelah melihat jumlah mereka yang banyak. Anggota yang lain menanggapi dengan terkekeh, memuji Shadow yang kabur, dengan berkata setidaknya dia cukup pintar membaca situasi. Dan berhubung sudah tidak ada yang menghalangi mereka, mereka kemudian lanjut berjalan di atas rawa, dengan bos yang memberi perintah, untuk melindungi rampasannya terlebih dahulu. Dia meminta anggotanya untuk jangan bersikap ceroboh, dan bersiap untuk pertempuran kapan saja. Selain itu, hak kepemilikan rampasan bos monster ini, adalah sekitar 5 menit saja. Jadi, setelah waktu kepemilikan ini habis, maka otomatis, rampasan ini akan menjadi milik mereka. Saat mereka tersenyum puas di atas rawa, mereka tidak menyadari energi gelap, yang dengan cepat melesat di samping mereka. Dan setelah lewatnya bayangan itu, serangan tebasan mengikuti di belakang, yang membuat mereka tertebas secara brutal. Shadow, nampaknya mengaktifkan skill instant Shadow Slash, melakukan gerakan cepat, dan memberikan damage tiba-tiba ke mereka. Dan setelah menghabisi party ini, Shadow nampak mendengus, merasakan situasi sekarang, yang sudah jauh lebih tenang. Dan ngomong-ngomong, Shadow juga penasaran, perihal kemana perginya Little Black itu, setelah berlari menjauhi kelompok preman. Shadow yang tidak mau ambil pusing, berkata bahwa ia akan mencarinya nanti setelah ini. Selain itu, Shadow saat ini mempunyai poin evolusi yang cukup untuk meningkatkan level Greedy Hand miliknya. Jadi, Shadow berencana untuk meningkatkan skillnya lebih dulu, sebelum ia mengambil rampasan dari bos monster. Shadow kemudian menggunakan sisa poin evolusinya, dan berhasil meningkatkan level skill Greedy Hand, dari kelas berlian, ke kelas epic. Dan untuk penjelasan mengenai skill assassin ini, yaitu skill ini, dapat digunakan kepada mayat monster, dan meningkatkan peluang dari 220% ke 300%, untuk memperoleh rampasan tambahan. Dan rampasan tambahan ini, memiliki peluang sebesar 100%, untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. King Feng, yang menyadari peluangnya meningkat 100%, mengaku bahwa ini adalah perubahan yang signifikan. Dia akan mengumpulkan semua cahaya ini, dan meremasnya dengan menggunakan Greedy Hand. Nampak Shadow mengambil semua bola cahaya itu, lalu diangkat ke udara, yang masih aktif dengan Greedy Hand miliknya. Shadow lalu tertawa, bersemangat untuk melakukan hal ini. Dan setelah Shadow menyerapnya, daerah di sekitarnya menjadi terang benderang, memancarkan cahaya lurus ke atas. Panel sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa Shadow telah menggunakan skill Greedy Hand. Dan dengan ini, maka Shadow telah menerima 7 poin evolusi sebanyak 3 kali. Atau jika ditotal, Shadow mendapatkan 21 poin evolusi, yang bisa ia gunakan untuk meningkatkan skillnya. Lalu setelahnya, Shadow juga menerima 216 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan, sebanyak 3 kali. Artinya, Shadow mendapat 648 hari jangka hidup, dari menyerap esensi tersebut. Lalu selanjutnya, Shadow menerima sebuah item spesial yang bernama Ghostfire Bell, atau lonceng hantu berapi.
Dia menerima item ini, sebanyak 2 buah. Shadow yang penasaran tentang itemnya, sontak mengeluarkan bel itu di tangan kirinya, dan terkejut bahwa ia benar-benar memperoleh 2 lonceng hantu berapi. Panel sistem lalu menjelaskan tentang fungsi dari item bel hantu berapi ini. Jadi, saat item ini dipakai, maka pengguna tidak akan kehilangan jangka hidup saat ia terbunuh oleh pemain atau monster. Dan untuk cooldown dari skill ini, yaitu sekitar 1800 atau 1560 detik, alias 26 menit. Selanjutnya, Shadow menerima skill Soul Absorb, atau penyerap jiwa, yang berefek pasif. Skill ini, saat pengguna membunuh monster, maka jangka hidup yang dijatuhkan oleh monster itu, akan meningkat sebanyak 20%. Dan akan ditambah menjadi plus 2, jika pengguna mempunyai 2 lonceng hantu berapi. Sehingga pada saat yang sama, hasil dari jangka hidup itu, akan mendapat efek yang berlipat ganda. Selanjutnya ada skill Soul Shock, atau jiwa terkejut, yang berefek aktif. Skill ini, dapat mengguncang atau membunyikan item lonceng hantu berapi, untuk melumpuhkan semua musuh, yang berada dalam radius 100 meter, selama 3 detik. Dan cooldown dari skill ini, sebanyak 600, atau 521 detik, atau 8,68 menit. Setelah membaca notifikasi ini, Shadow sempat terkejut, mendapati bahwa lonceng hantu berapi ini, tidak dianggap sebagai perlengkapan apapun, melainkan sebuah item. Jadi, 2 lonceng tadi, tidak menempati 2 slot perlengkapan, melainkan hanya mengambil 1 slot saja, dari inventory atau penyimpanan biasa. Shadow mengaku, kalau ini sangat nyaman untuknya, agar bisa menghemat penyimpanan. Sesaat kemudian, pesan masuk diterima Shadow dari Lizzie, yang memohon pertolongan padanya. Lizzie memohon Shadow untuk menyelamatkannya, dan ia juga sempat berteriak, bertanya kepada para preman itu, tentang apa yang mereka lakukan terhadapnya, dan menyuruhnya untuk jangan mendekat. Shadow yang menyadari Lizzie dalam bahaya, sontak mengalihkan pandangannya dari 2 lonceng hantu berapi di tangannya. Terkejut dan kebingungan, bertanya kembali ke Little Black atau Lizzie, perihal di mana lokasinya saat ini.